usia 20-an, banyak orang merasa berada di persimpangan jalan. Pertanyaan tentang arah hidup kerap datang tiba-tiba. Cari kerja susah, terus mau lanjut S2 nggak ada biaya, mau coba hal baru nggak berani. Kalau kursus udah pernah coba tapi nggak ada hasilnya. Gimana ya? Sebenarnya apa sih mauku? Usia awal 20-an, masa yang penuh harapan, tapi juga penuh pertanyaan. Bagi banyak mahasiswa, fase ini sering disebut quarter life crisis. Masa di mana kebingungan, kecemasan, dan rasa ragu tentang masa depan datang silih berganti. Haduh, ini salah. Gimana sih skripsimu kok masih gini-gini aja? Ayo cepat selesaikan. Targetnya bulan ini sudah harus sidang. Udah mengerjain skripsi tiap hari, tapi kenapa masih jauh dari target ya? Mereka tuh nggak pernah lihat usahaku dari siang sampai malam. Duit tinggal segini, sedangkan aku udah janji beliin adik buku. Padahal aku sendiri juga udah lama pengen mie instan tadi. Ya udah deh, beli barangnya adik aja dulu. Gaji 4 juta, kosku 1 juta, SPP semester adik yang harus dibayar bulan ini 700.000, belum lagi cekap ibu 250, belum biaya hidup yang lain yang makin mahal tiap harinya. Aduh, ini aja tinggal sisa 100.000. Katanya hidup mandiri tuh keren, tapi ternyata bikin capek juga ya. Tiap hari buka medsos, isinya pencapaian orang-orang terus. Ada yang udah nikah, keterima di perusahaan besar, bahkan udah lulus studinya. Sedangkan aku hidupnya kayak gini-gini aja. Kenapa sih hidupku kayak gini terus, gak ada kemajuan? Padahal kan aku juga udah usaha. Hani, ibu mau ngomong sebentar boleh ya? Iya. Ibu pikir kamu udah cukup umur lah buat nikah. Jangan lama-lama mikirnya ya, segera nikah. Nanti takutnya kamu jadi perawan tua loh. Ya Bu, nanti aku pikirin lagi. Dipikirin segera ya. Ya. Kenapa sih
Orang tuaku selalu menuntut banyak hal, nggak pernah tanya apa yang aku mau. Menurut Blake, dalam Theresia di tahun 2022, quarter life crisis adalah fase normal yang dialami oleh individu dalam rentang usia 18 hingga 28 tahun, di mana individu merasa frustasi dengan relasi, karir, pekerjaan, keuangan, kebingungan identitas, dan perasaan tidak aman terhadap keadaan saat ini, masa depan, hingga tujuan jangka panjang. Secara umum, quarter life crisis adalah sebuah ungkapan untuk mewakili kesulitan-kesulitan yang muncul dan dialami oleh individu pada fase dewasa awal, atas ketidakyakinan pada langkah hidup yang harus diambil. Ciri-ciri orang dengan quarter life crisis antara lain, merasa bingung dan khawatir terhadap masa depan, terjebak di situasi yang tidak menyenangkan, sulit membuat keputusan, tekanan sosial, khawatir dengan ketidakpastian hidup, sering membandingkan diri sendiri dengan pencapaian orang lain, hingga keraguan pada kemampuan diri sendiri. Menurut Robinson dalam Zukowskin tahun 2016, terdapat 4 fase yang akan dihadapi oleh individu yang sedang mengalami quarter life crisis, yaitu fase pertama, individu berkomitmen dalam hubungan, pekerjaan maupun grup sosial. Namun, ia merasa komitmen tersebut bukanlah pilihannya dalam jangka panjang. Fase kedua, individu pada fase ini memilih keluar dari komitmennya dan memisahkan diri dari hal-hal yang membuatnya lelah, disertai dengan rasa sedih, cemas akan masa depan, bahkan sempat kehilangan identitas dan mempertanyakan nilai dirinya sendiri. Fase ketiga, di fase ketiga, individu mencoba gaya hidup baru, mengeksplorasi identitas, bereksperimen, meski emosinya belum stabil, sambil fokus menata diri ke arah hidup yang stabil. Fase keempat, pada fase terakhir ini, individu berkomitmen pada peran yang baru, yang dianggap lebih otentik dan termotivasi secara intrinsik. Ada berbagai hal yang dapat kita lakukan untuk menghadapi quarter life crisis. Antara lain, yang pertama, fokus dan bentuklah komunikasi dengan orang sekitar maupun komunitas. Yang kedua, temukan orang-orang yang dapat mendukungmu dan optimalkan hubungan dengan orang terdekat. 3. Jangan ragu untuk meminta bantuan profesional. Keempat, belajar menentukan prioritas hidup dan menyusun rencana hidup. Yang kelima, berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Yang keenam, belajar menerima kegagalan. Dan yang terakhir, belajar mencintai diri sendiri. Aku sadar, kita semua punya waktunya masing-masing. Yang penting kita terus berproses. Tanpa membandingkan diri sendiri dengan orang lain, Dan berani bilang apa yang kita mau. Karena setiap langkah kecil adalah kemajuan. Quarter life crisis bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal menemukan jati diri. Dan kamu tidak sendiri.